ini Tuhan pimpin kami di dalam sekolah minggu kami. Dalam kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita mau bernyanyi lagi. Kita mau nyanyi apa ya, Lose? Lose, kan Tuhan itu memberkati kita kan? Benar. Nah, jadi semua yang Tuhan kasih itu semuanya indah pada waktunya, Lose. Sangat indah. Nanti kita mau nyanyi. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Oke. Masih berdiri ya. Dari teman-teman kita hari ini. Selamat menyaksikan. Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bagus. Keren. Suaranya bagus dan juga mau memuji nama Tuhan. Iya. Terus ya jangan waktu kecil aja dan sampai besar terus mau kita memuji nama Tuhan. Terus memuji nama Tuhan seumur hidup. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya boleh dikumpulkan oleh barcode di bawah ini. Adik-adik bisa minta bantuan dari mama, papa, atau siapapun yang di dekat adik-adik sekarang. Oke? Kita bernyanyi bersyukur. Bersyukur,
berdoa dulu untuk persembahan. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan melalui lagu pujian yang telah kami nyanyikan. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan persembahan kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan nih ya, adik-adik. Ya. Dulu Alkitabnya dan kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi apa ya? Kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Raisa sangat senang hari ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik dan bisa bercerita walaupun secara online. Gimana kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat, masih kuat dan masih semangat walaupun mungkin masih terus belajar online ya dari rumah. Tapi nggak apa-apa, kita terus berdoa kepada Tuhan, semoga virus corona ini bisa cepat selesai dan kita bisa kembali lagi seperti semula, bisa ketemu di gereja dan adik-adik bisa bersekolah kembali. Untuk sekarang, silakan menikmati waktu bersama mama dan papa atau mungkin oma dan opa di rumah dan bisa punya waktu luang yang lebih banyak. Oke, kalau begitu sebelum Lause mulai cerita hari ini, mari kita berdoa. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita semua bisa mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu sayang kepada kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong Lause Raisa dan juga adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka bisa mengerti cerita ini dan juga Lause dapat menyampaikannya seturut dengan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rumahnya pernah kedatangan tamu? Biasanya kan sebelum virus corona, orang-orang masih bisa bertemu ya secara bebas. Dulu kita nggak perlu pakai masker, jadi pasti pernah dong terima tamu. Nah, Lause juga pernah terima tamu di rumah Lause. Biasanya Lause lihat kalau ada tamu yang datang, Mama Lause biasanya memberikan minuman atau makanan atau kue kepada tamu yang datang. Nah, biasanya di rumah adik-adik seperti itu juga bukan? Nah, kalau seperti itu, adik-adik biasanya bantuin mama dan papa nggak ya buat kasih kue atau minuman untuk tamunya? Wah, kalau membantu, good job! Selain itu, kalau ada tamu yang datang, pernah nggak ada orang yang datang di rumah adik-adik dan menginap? Karena mereka datangnya sudah malam atau karena datang dari luar kota dan butuh istirahat, jadi tidur di rumah adik-adik. Di rumah Lause pernah juga loh seperti itu. Jadi misalnya ada sepupu Lause atau saudara Lause dari kota yang lain datang ke rumah Lause untuk menginap. Wah, pasti senang sekali ya
kalau ada tamu yang datang karena rumah jadi lebih ramai, bisa ketemu saudara ataupun orang baru. Hari ini Lause juga mau bercerita tentang seorang ibu. Dia berasal dari kota yang bernama Kota Sunem. Nah, ibu ini hidup bersama dengan suaminya saja. Jadi mereka berdua hanya tinggal berdua. Tapi mereka punya rumah yang besar, rumah yang indah, dan di rumahnya juga ada sawah, ada kebun yang besar. Nah, kedua suami istri ini adalah orang yang kaya, adik-adik. Jadi mereka punya banyak harta, banyak uang, sehingga rumah mereka memang besar waktu itu. Tapi ada yang kurang. Kedua orang ini hanya hidup sendiri karena mereka tidak memiliki anak. Jadi ibu ini belum bisa hamil. Tuhan belum kasih waktu yang tepat sehingga dia tidak punya anak. Nah, suatu kali adik-adik, ada seorang nabi Tuhan namanya Nabi Elisa. Nah, nabi Tuhan ini sama seperti hamba Tuhan untuk saat ini. Jadi pada zaman dulu mereka menyebut hamba Tuhan dengan perkataan nabi. Nah, nabi Tuhan ini, Nabi Elisa, sehari-hari dia pergi dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan cerita tentang Allah dan kebaikannya kepada orang-orang yang ada waktu itu. Nah, Nabi Elisa ini juga sering lewat loh di kota Sunem. Jadi, waktu dia lewat, apa yang ibu ini lakukan? Ibu ini cuek saja, tidak peduli? Oh, tidak. Tapi ibu ini bersama dengan suaminya panggil Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya. Nah, waktu Nabi Elisa udah datang, ibu ini berikan minuman, berikan makanan. Wah, dia sangat semangat karena dia tahu Nabi Elisa ini adalah hamba Tuhan dan dia mau memberikan yang terbaik buat Nabi Elisa sama seperti kepada Tuhan. Karena dia tahu orang ini mengabarkan kabar baik tentang Tuhan. Jadi dia juga mau melayani Nabi Elisa dengan baik. Nah, selain kasih makanan enak dan minuman enak, ibu ini juga memberikan waktu istirahat untuk Nabi Elisa di rumahnya. Jadi Nabi Elisa biasanya mampir sebentar kalau dia sudah capek jalan ya. Karena zaman dulu belum ada mobil. Jadi orang biasanya kemana-mana jalan kaki atau naik keledai atau naik kuda. Dan pasti panas adik-adik. Jadi Nabi Elisa sangat bersyukur dan senang karena ada ibu yang ada di kota Sunem ini yang mau menolong dia dan melayani dia dengan baik. Suatu ketika Nabi Elisa pergi dari rumah ibu ini, ibu Sunem dan suaminya pun mengucapkan, "Selamat tinggal Nabi Elisa. Nanti kalau lewat kota ini, mampir lagi ya ke rumah kita." Wah, Nabi Elisa senang sekali adik-adik karena sekarang dia punya orang-orang yang baik yang menerima dia. Jadi kapanpun dia capek, dia bisa datang beristirahat, bisa makan, bisa minum di rumah ibu ini. Nah, ketika Nabi Elisa sudah pergi, ibu ini berpikir. Kemudian dia kasih tahu kepada suaminya, gimana kalau kita membangun kamar untuk Nabi Elisa ya? Biar waktu Nabi Elisa kesini, dia bukan hanya bisa minum, bisa makan, tapi dia juga bisa tidur dan beristirahat. Karena pasti Nabi Elisa capek, sudah berjalan jauh, hanya naik keledai atau naik kuda, dia butuh tidur juga. Wah, suami ibu ini pun menerima ide itu dengan baik. Jadi mereka panggil tukang untuk membangun kamar Nabi Elisa di lantai atas rumah mereka. Nah, tukang mulai bangun rumahnya, mulai diatur supaya ada kamar yang pas untuk Nabi Elisa. Dan setelah beberapa waktu, kamar itu pun jadi. Wah, waktu ibu Sunem masuk, dia senang karena
Sekarang dia bisa melayani Nabi Elisa karena Nabi Elisa punya tempat untuk beristirahat di rumahnya. Tapi waktu dia lihat-lihat, aduh kamar ini masih kosong ya, perlu diisi sesuatu. Biasanya di kamar ada apa adik-adik? Ada kasur, ada tempat tidur. Nah akhirnya ibu ini ambil tempat tidur dan dia minta tolong pegawainya untuk masukkan tempat tidur di kamar itu. Kemudian dia juga lihat ada yang kurang nih. Oh mungkin Nabi Elisa perlu meja dan kursi. Wah dia langsung minta tolong pegawainya untuk masukkan meja dan kursi juga di kamar itu. Jadi sekarang kamar yang baru ini sudah sangat bagus dan lengkap karena sudah diisi dengan perabotan dengan barang-barang di dalam. Jadi sudah siap untuk dipakai. Nah suatu hari waktu Nabi Elisa sedang melakukan perjalanan dari kota ke kota, Nabi Elisa lewat di kota Sunem. Nabi Elisa langsung ingat, wah ada ibu dan bapak yang sangat baik sama dia. Dia mau mampir ke rumah ibu ini. Wah waktu dia mampir, tok tok tok, tok tok tok. Wah ibu Sunem dan suaminya menyambut Nabi Elisa dengan sangat senang. Mereka memberikan minuman dan makanan yang lezat sekali karena mereka senang dengan kedatangan Nabi Elisa. Mereka juga senang bisa ngobrol-ngobrol dan bicara dengan Nabi Elisa karena Nabi Elisa menceritakan tentang Tuhan dan kedua orang ini sangat mengasihi Tuhan. Jadi waktu Nabi Elisa datang mereka kasih tahu, oh iya Nabi Elisa, sekarang kalau Nabi Elisa mau istirahat, tenang aja karena kita sudah membangun kamar di bagian atas rumah kita untuk Nabi Elisa tidur. Wah adik-adik, Nabi Elisa sangat senang karena ada kedua suami istri ini yang begitu baik. Nah waktu Nabi Elisa masuk ke kamarnya, wow, kamarnya bagus sekali. Dan dia pun bertanya kepada pelayannya. Jadi Nabi Elisa ini punya pelayan ya. Pelayannya namanya Gehazi. Nabi Elisa tanya, wah kedua suami istri ini sudah sangat baik kepada kita. Sudah kasih minum, makan, bahkan sekarang kamar. Kira-kira apa ya yang bisa kita perbuat untuk membantu mereka? Nah lalu pelayannya Nabi Elisa kasih tahu kepada Nabi Elisa, ibu dan bapak ini tidak punya anak. Mereka sudah lama menantikan untuk bisa memiliki anak, tapi belum juga dapat sampai hari ini. Akhirnya, apa yang Nabi Elisa lakukan? Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan untuk bisa memberikan anak kepada ibu dan bapak ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wow, Tuhan mendengar doa Nabi Elisa. Ibu ini akan bisa mengandung. Dan Nabi Elisa pun kasih tahu kepada ibu ini kalau tahun depan ibu ini akan memiliki anak. Awalnya ibu ini tidak percaya dan seperti kaget karena dia merasa dia sudah tua, gimana caranya bisa punya anak. Tapi ternyata apa yang terjadi itu benar, ibu ini bisa mengandung. Wah luar biasa ya adik-adik cerita ini. Pak Ustaz jadi ingat waktu ada tamu yang datang sebelum virus corona, rasanya kangen deh bisa ada orang yang datang ke rumah kita. Jadi nanti kalau seandainya ada saudara yang datang ke rumah adik-adik atau mungkin teman, jangan lupa ya untuk dilayani dengan baik, bisa memberikan minum, atau kalau adik-adik punya makanan yang lebih, bisa share kepada orang yang datang. Dan juga yang lebih penting adalah harus bersikap sopan. Jadi waktu ada tamu yang datang atau ada saudara yang datang ke rumah, adik-adik harus sopan, harus sayang kepada mereka. Oke? Nah, dari cerita ini kita juga belajar dari ibu dan bapak itu. Mereka sangat mengasihi hamba Tuhan. Nah, adik-adik punya kan hamba Tuhan di gereja?
Wah, hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan firman kepada kita, untuk memberitahukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita harus mengasihi hamba Tuhan di gereja kita dan juga harus bersikap sopan. Oke? Nah, adik-adik, kalau begitu selamat mempraktekannya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di sekolah minggu yang akan datang. Dadah. Firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyi, Bapak terima kasih.